Ya, saya di sini akan menjelaskan sedikit berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri setelah keruntuhannya Bani Umayyah di Damaskus. Nama dari Bani Abbasiyah diambil dari salah satu nama paman Nabi yang bernama Al-Abbas ibnu Abad Al-Muthalib ibnu Hasim. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah Al-Safah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas. Bani Abbasiyah merasa lebih pantas menjadi khalifah umat Islam dibandingkan Bani Umayyah dikarenakan Bani Abbasiyah keturunan dari Bani Hasim, yang dimana Bani Hasim di sini itu lebih dekat keturunannya dari Rasulullah dibandingkan dengan Bani Umayyah. Yang selanjutnya yaitu beberapa yang mendukung berdirinya dinasti Abbasiyah, yaitu beberapa kaum yang menentang kaum Umayyah, Bani Umayyah, diantaranya yaitu kaum Khawarij, kaum Syiah, dan kaum Mawali. Mereka banyak melakukan korupsi, banyak melakukan pengkhianatan dan lain sebagainya, karena mereka sudah tidak merasa puas dengan kepemimpinan yang dipimpin oleh Bani Umayyah. Selanjutnya yaitu pembagian kaum dalam Bani Abbasiyah itu pembagian kaum di Bani Abbasiyah itu tidak lagi melihat dari ras atau kesukaan kaumnya, melainkan melihat dari kekuasaannya. Bani Abbasiyah itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok khusus dan kelompok umum. Kelompok khusus itu terdiri dari khalifah, keluarga khalifah, para penguasa, para pejabat, dan para bangsawan, para petugas khusus, para prajurit, dan para pelayan istana atau pembantu istana. Yang kelompok umum itu terdiri dari masyarakat biasa. Dinasti Abbasiyah itu dikenal sebagai Dinasti Abbasiyah dikenal sebagai dinasti yang paling berhasil di sejarah antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Budi Prasetyo dari kelompok 4 kelas PAIC. Di sini saya akan melanjutkan materi yang B, yaitu sistem politik, pemerintahan, dan sosial pemerintahan Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu sistem politik dan sistem pemerintahan Bani Abbasiyah. Pada zaman Abbasiyah, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Menurut pandangan para pemimpin Bani Abbasiyah, kedaulatan yang ada pada pemerintah adalah berasal dari Allah, bukan dari ayat sebagai mana aplikasikan oleh Abu Bakar dan Umar pada zaman Khulafaur Rasyidin. Pada zaman dinasti Abbasiyah, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sistem politik yang dijalankan oleh Daulah Bani Abbasiyah yang ke-1 yaitu antara lain A. Para khalifah tetap dari keturunan Arab, sedang para menteri, panglima, gubernur, dan para pegawai lainnya dari keturunan Persia dan Mawali. Yang kedua yaitu kota Baghdad digunakan sebagai ibu kota negara. Yang ketiga, kebebasan berpikir sebagai HAM diakui sepenuhnya. Yang keempat, kebebasan berpikir sebagai HAM diakui sepenuhnya. Para menteri keturunan Persia diberi kekuasaan yang penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahan. Para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5. Yang pertama, periode pertama yaitu disebut periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua disebut masa pengaruh Turki pertama. Periode ketiga, masa kekuasaan dinasti di bawah dalam pemerintahan. Periode keempat,
kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah biasanya disebut dengan masa pengaruh Turki kedua. Yang kelima, periode kelima, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kuasanya hanya efektif sekitar kota Baghdad. Jadi masa kemunduran dimulai sejak periode kedua, namun demikian faktor penyebab kemunduran ini tidak datang secara tiba-tiba. Pada periode pertama pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Yang selanjutnya yaitu sistem sosial pemerintahan Bani Abbasiyah. Kehidupan sosial pada zaman Daulah Abbasiyah adalah sambungan dari zaman sebelumnya, yaitu zaman Daulah Umayyah. Masyarakat yang menjadi warga negara dinasti Abbasiyah terdiri dari suku, bangsa, bahasa, dan agama. Perbedaan ras, etnis, dan agama tidak menjadi penghambat bagi dinasti Abbasiyah untuk mengembangkan sains dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, maka kelas sosial yang tumbuh dan berkembang pada masa itu disebabkan oleh status sosial, ekonomi, dan latar belakang kultural, serta latar belakang etnis. Hal ini terbukti posisi kelas atas yang masih dimiliki oleh kelompok masyarakat. Selain itu juga muncul beberapa golongan. Yang pertama yaitu golongan Taulid sebagai akibat dari percampuran bangsa-bangsa dalam daerah kerajaan Islam, terutama kota-kota besarnya. Maka terjadi pula perkawinan campuran antara unsur bangsa tersebut yang menyebabkan lahir anak pencampuran darah yang disebut dengan Taulid. Yang kedua yaitu perjuangan antara Arab dengan Mawali. Satu hal lagi yang berkecamuk dalam kehidupan sosial di zaman Daulah Abbasiyah yaitu pertarungan merebut pengaruh dan kedudukan antara muslimin turunan Arab dengan muslimin bukan Arab. Yang ketiga yaitu Islamisasi masyarakat. Islamisasi masyarakat ini sebanyak 5.000 orang Kristen Banu Tanuk di dekat Aleppo mengikuti perintah Khalifah Al-Mahdi untuk masuk Islam. Proses konversi secara normal berjalan lebih gradual, damai, dan bersifat pasti. Kebanyakan konversi yang dilakukan oleh penduduk taklukan didorong oleh motif kepentingan individu agar terhindar dari pajak dan sejumlah aturan lain yang membatasi, serta menikmati kebebasan dan keamanan yang lebih besar. Penduduk Persia baru beralih ke agama Islam pada abad ketiga setelah wilayah itu dikuasai Islam. Sebelumnya mereka menganut Zoroaster. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan makalah dari kelompok 4 yang membahas tentang kemajuan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Nah, di sini saya akan menjelaskan perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbasiyah itu mencapai masa keemasan, yang mana itu secara politis, para khalifah itu orang-orang yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik sekaligus agama. Nah, di antara ilmu-ilmu umumnya yang berkembang yaitu ilmu kedokteran. Nah, ilmu kedokteran itu ada semenjak masa Rasulullah SAW. Di kala itu dokter yang terkenal adalah Al-Harits bin Kananah. Nah, kedokteran Islam baru berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, setelah mendapat pengaruh dari Yudi, Safur, dan Iskandariyah. Yang selanjutnya yaitu ilmu matematika. Perkembangan ilmu matematika dalam Islam itu terjadi pada masa Al-Mansur. Nah, karena perencanaan pembangunan kota Baghdad didasarkan pada perhitungan yang matematis, sebab banyak berkumpul matematika untuk meneliti rencana tersebut. Nah, salah satunya yaitu sumbangan besar matematikawan muslim. Yang ketiga yaitu ilmu astronomi. Ilmu astronomi diperlukan untuk tujuan-tujuan keagamaan seperti menentukan waktu sholat, waktu fajar, dan munculnya bulan di bulan Ramadan, serta menentukan arah kiblat. Nah, yang keempat yaitu ilmu kimia. Jabir bin Hayyan terkenal di seluruh dunia sebagai bapak ilmu kimia muslim.
Bahkan ada yang berpendapat bahwa tidak ada ilmu kimia sebelum Jabir dalam pengertian yang sesungguhnya. Nah, yang kelima yaitu ilmu farmasi adalah pelengkap bagi ilmu kedokteran, sehingga dokter-dokter muslim menulis tentang farmasi dan botani. Yang keenam yaitu ilmu geografi. Nah, ilmu geografi dalam Islam itu muncul sebagai ilmu akibat perkembangan kota Baghdad sebagai pusat perdagangan. Nah, yang terakhir yaitu falsafat, di mana kaum muslimin baru mengenal falsafat setelah mereka bergaul dengan bangsa-bangsa seperti Yunani, Persia, dan India. Nah, yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang keruntuhan pada masa Bani Abbasiyah. Menurut W. Montgomery, yaitu yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah itu sulit dilakukan. Yang kedua yaitu dengan profesionalisasi angkatan bersenjata, ketergantungan khalifah kepada mereka yang sangat tinggi. Nah, yang ketiga yaitu keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan itu untuk tentara bayaran sangatlah besar. Sedangkan menurut Dr. Badri Yatim, keruntuhan pada masa Bani Abbasiyah yaitu yang pertama, persaingan antar bangsa, yang kedua, kemerosotan ekonomi, yang ketiga, konflik keagamaan, yang keempat, perang salib, dan yang terakhir yaitu serangan bangsa Mongol. Mungkin cukup sekian dari kelompok 4, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.